Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahim Sadia. Di sini kami akan menjelaskan modul psikoedukasi yang dimana pertama yaitu tujuan dari psikoedukasi ini yaitu yang umumnya adalah memberikan dan menambahkan pengetahuan kepada orang tua mengenai tantrum ini. Lalu ada tujuan khusus yang dimana tujuan khusus ini ditujukan kepada orang tua, ya biar orang tua tahu bagaimana cara menangani jika anaknya mengalami masalah tantrum dan bagaimana respon yang baik dan benar gitu kan. Lalu ada sasarannya yaitu orang tua yang ada di Garuda Sakti dengan jumlah 10 orang. Lalu pemandunya kami kelompok 2, pesertanya yaitu orang tua yang ada di Garuda Sakti itu yang berjumlah 10 orang. Lalu ada waktu pelaksanaannya itu rencana kami akan melakukan tanggal 28 April. Lalu alat dan bahannya yaitu ya seperti ada brosur, laptop, speaker, mainan anak-anak, snack, minuman dan sebagainya. Lalu ada langkah-langkah yang akan kami buat dalam langkah dalam psikoedukasi itu ada 6, yaitu yang pertemuan pertama ya kami adanya pembukaan yang dimana pembukaan itu memberikan kenalan gitu, perkenalan kepada subjek atau peserta yang kami tuju. Lalu sesi kedua itu materi penjelasan yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya nanti gitu kan. Yang ketiga yaitu game itu seperti beri contohnya ada beri pelukan yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Lalu ada sesi keempat feedback, sesi kelima penutup, dan yang keenam itu ada waktunya gitu. Durasinya sekitaran 185 menit. Nah, pada psikoedukasi ini terdapat 5 sesi yang dilakukan. Yang pertama yaitu sesi 1 atau sesi bisa dikatakan sebagai pembukaan atau perkenalan. Strategi pembelajarannya antara lain adalah games, kemudian ceramah, kemudian terakhir adalah diskusi. Dengan waktunya kurang lebih 45 menit. Nah, untuk materinya sendiri atau susunan materinya sendiri ada pembukaan, kemudian perkenalan diri, kemudian penjelasan psikoedukasi, kemudian membuat dan menyepakati kontrak psikoedukasi bersama, dan ada game perkenalan. Nah, indikator pencapaiannya selain pada peserta dan pemateri atau psikoedukator saling mengenal, ada hal lain yaitu peserta mendapatkan gambaran tentang psikoedukasi yang akan mereka ikuti. Kemudian peserta dan fasilitator atau pemateri terlibat aktif dalam psikoedukasi tersebut. Dan yang paling penting adalah peserta mengerti dan memahami mengenai materi yang disampaikan. Untuk perlengkapannya ini ada mic atau mikrofon, kemudian lembar presensi, kemudian ada jadwal kegiatan, ada lembar persetujuan tanda tangan peserta, kemudian ada name tag, kemudian HVS dan spidol. Dan untuk uraian prosedur atau susunannya sendiri ada peserta memasuki arena psikoedukasi dan mengisi absensi yang telah disediakan sebagai tanda keikutsertaan psikoedukasi tersebut. Kemudian yang kedua, pemateri dan observer atau psikoedukator memperkenalkan diri. Yang ketiga, pemateri menjelaskan tujuan beserta rangkaian kegiatan. Kemudian yang keempat, pemateri mengajak peserta berdiri, kemudian membuat sebuah lingkaran. Kemudian pemateri akan memberikan contoh sebuah permainan, yaitu pemateri akan memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, alamat, dan hobi. Kemudian dia akan menyebutkan nama orang yang berada di sebelah kanannya, kemudian akan menyebutkan hal atau benda apa yang disukai orang tersebut beserta alasan mengapa ia menyukai hal atau benda tersebut. Kemudian pemateri akan meminta peserta melakukan hal yang sama seperti yang sudah dicontohkan oleh pemateri tersebut. Dan yang kelima adalah pemateri dan peserta bersama-sama membuat kesepakatan dan tata tertib selama psikoedukasi berlangsung, yaitu tetap tenang dan tentunya kooperatif.
Baiklah, saya Yonina Vivaldi akan menjelaskan mengenai sesi 2, yaitu mengenai tujuan, strategi pembelajaran, waktu, dan indikator pencapaian. Nah, tujuan yang diharapkan yaitu peserta memahami pentingnya untuk memberikan respon yang benar dalam menangani anak yang sedang mengalami tantrum. Terus peserta menyadari bahwa respon yang diberikan dalam menangani tantrum akan berpengaruh pada diri anak. Yang ketiga, itu peserta mampu mengetahui apa saja atau bagaimana cara untuk menangani anak tantrum dengan benar. Nah, strategi pembelajarannya yaitu diskusi, ceramah, dan refleksi. Waktu yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu 45 menit. Nah, indikator pencapaiannya itu peserta memahami pentingnya memberikan respon yang benar pada anak. Peserta menyadari bahwa respon yang benar itu akan mempengaruhi diri anak. Terus peserta mampu mengetahui apa saja dan bagaimana cara untuk merespon tantrum dengan benar. Sekian penjelasan mengenai sesi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Miftahur Rahma akan menjelaskan mengenai materi tantrum. Yang pertama sekali yang akan saya jelaskan di sini yaitu mengenai definisi tantrum. Tantrum adalah luapan emosi yang meledak-ledak dan tidak dapat dikontrol. Tantrum biasanya muncul pada anak usia 15 bulan sampai 6 tahun. Umumnya anak kecil memang lebih emosional daripada orang dewasa. Karena pada usia ini anak masih relatif muda dan tidak dapat mengontrol emosinya. Pada usia 2-4 tahun, karakteristik emosi anak muncul pada luapan amarahnya atau temper tantrum. Sikap yang ditunjukkan untuk menampilkan rasa tidak senangnya yaitu anak melakukan tindakan yang berlebihan seperti menangis, menjerit, melemparkan benda, dan lain-lain. Tantrum lebih mudah terjadi atau dapat lebih mudah terjadi pada anak-anak yang mempunyai kebiasaan tidur, makan, buang air besar yang tidak teratur, sulit menyukai situasi, makanan, dan orang baru. Dan yang selanjutnya yaitu lambat dalam beradaptasi dengan perubahan. Yang selanjutnya itu manifestasi bentuk tantrum berdasarkan kelompok usia tantrum dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu di bawah usia 3 tahun. Anak dengan usia 3 tahun bentuk tantrumnya adalah menangis, menjerit, memukul, menendang, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu usia 3-4 tahun. Anak dengan rentang usia 3-4 tahun, bentuk tantrumnya yaitu meliputi perilaku pada anak usia di bawah 3 tahun dan ditambah dengan menghentak-hentakkan kaki, berguling-guling, dan meninju, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu usia 5 tahun ke atas. Bentuk tantrum pada anak usia 5 tahun ke atas yaitu lebih luas, meliputi perilaku pertama, kedua, dan ditambah dengan memaki, menghujat, menghakimi diri sendiri, dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin sampai itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai definisi tantrum. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya temper tantrum menurut Zafira tahun 2008. Yang pertama, terhalangnya keinginan anak untuk mendapatkan sesuatu. Biasanya, jika anak menginginkan sesuatu itu harus terpenuhi. Dan apabila tidak berhasil terpenuhi keinginan tersebut, maka anak sangat memungkinkan untuk memakai cara tantrum guna menekan orang tua agar mendapatkan apa yang ia inginkan. Yang kedua, ketidakmampuan anak untuk mengungkapkan diri. Anak-anak mempunyai keterbatasan bahasa pada saat dirinya ingin mengungkapkan sesuatu tetapi tidak bisa dan orang tua pun tidak memahami, maka hal ini dapat memicu anak menjadi frustasi dan mengungkapkannya dalam bentuk tantrum. Yang ketiga, tidak terpenuhinya kebutuhan. Nah, biasanya anak yang aktif akan membutuhkan ruang dan waktu yang cukup untuk selalu bergerak dan tidak bisa diam dalam waktu yang lama. Apabila suatu saat anak harus menempuh perjalanan panjang dengan mobil, maka anak akan merasakan stres. Nah, salah satu bentuk pelepasan stresnya ini adalah dengan tantrum. Dan yang terakhir adalah pola asuh orang tua. Cara orang tua mengasuh anak juga berperan untuk menyebabkan tantrum. Anak yang terlalu dimanjakan
dan selalu mendapat apa yang ia inginkan, bisa mengalami tantrum ketika suatu kali permintaannya ditolak oleh orang tua. Baiklah, bagian selanjutnya itu efek penanganan tantrum yang keliru. Nah, di kehidupan sehari-hari sering kita temukan orang tua keliru dalam menangani atau menghadapi anak-anak tantrum. Dan ini dibuktikan dengan penelitian yang telah ditemukan oleh para ahli, menunjukkan bahwa orang tua kebanyakan keliru dalam menghadapi anak tantrum, seperti menyuruh dia mengacuhkan anak ataupun menenangkan anak. Nah, apa sih efek dari penanganan tantrum yang keliru ini? Nah, ditemukan bahwa ketika anak mengalami durasi dan intensitas tantrum akan memiliki hubungan positif dengan kecemasan dan depresi anak. Artinya, anak yang mengalami riwayat tantrum dengan intensitas yang tinggi dan durasi yang tinggi, maka akan mempengaruhi, akan cenderung mengalami gangguan perilaku dan gangguan emosional. Nah, ketika anak mengalami gangguan emosional ataupun gangguan perilaku akan membuat anak sulit untuk menghadapi dunia luar atau mengganggu perkembangan anak. Nah, tantrum itu adalah hal yang wajar ketika itu ditangani dengan tepat. Namun ketika ia tidak ditangani dengan tepat, maka akan mempengaruhi berbagai hal dalam hidup anak, seperti ketegangan emosi pada anak akan mengganggu aktivitas mental. Yang kedua, itu emosi mengganggu keterampilan motorik anak. Yang ketiga, emosi dapat mempengaruhi suasana psikologis anak. Yang keempat, reaksi emosional yang berulang-ulang itu akan menjadikan kebiasaan yang buruk kepada anak. Nah, selain itu pada dampak sosial anak, dia sering tantrum ketika berada di lingkungan sosial. Nah, anak-anak yang melihat kejadian tersebut akan cenderung meniru apa yang terjadi. Nah, itulah dibutuhkan peranan orang tua dan cara-cara komunikasi orang tua untuk mengatasi anak yang sedang tantrum. Selain itu, tantrum itu akan membahayakan fisik anak, seperti menimbulkan cedera fisik, lalu gangguan emosional. Nah, mempengaruhi berbagai perkembangan dalam kehidupan anak, seperti kurangnya kecerdasan sosial sehingga anak sulit untuk mengendalikan emosi, mengenali emosi, kehilangan kontrol ataupun lebih agresif. Nah, hal ini akan membuat anak sulit untuk beradaptasi di lingkungan, mengatasi masalah, mengambil keputusan, dan menghadapi berbagai macam tahap-tahap kehidupan selanjutnya. Nah, seringkali kita melihat bahwa orang tua untuk menangani anak yang tantrum, ya udah kasih aja gitu apa yang dia mau. Nah, ini akan mengajarkan anak untuk menguatkan anak untuk oh iya, dengan dia tantrum dia bakal dapat apa yang dia inginkan. Jadi orang tua harus menghindari tindakan-tindakan seperti mengalah pada orang tua. Lalu membujuk, berargumen ataupun memberikan nasihat-nasihat moral itu akan meningkatkan kemarahan pada anak. Nah, ketika tantrum pada anak itu terlambat ditangani oleh orang tua, maka perilaku tantrum akan menjadi sifat yang menetap pada anak ketika menjelang dewasa. Apakah memberikan gadget atau HP kepada bayi atau anak yang tantrum itu efektif? Sebelumnya banyak orang tua yang memberikan gadget atau HP kepada anak yang rewel, dan itu sudah biasa.
seperti memperlihatkan sebuah tontonan atau game, dan itu merupakan bentuk pengalihan agar anak tersebut diam, tidak menangis, tidak rewel, atau tidak mengalami tantrum lagi. Namun sayangnya hal tersebut dapat memicu atau memunculkan beberapa pengaruh yang negatif atau yang buruk bagi anak tersebut. Di antaranya adalah tentu sang anak akan terkena radiasi emisi, di mana akan menimbulkan kanker atau memunculkan penyakit kanker, kemudian penurunan perkembangan kognitif beserta emosionalnya, dan tentu yang paling sering terjadi atau yang paling sering dialami adalah candu. Tentu anak akan mengalami kecanduan terhadap gadget atau HP karena sudah diberikan sejak dini atau pada waktu masih bayi. Kemudian penelitian sebelumnya menemukan bahwa anak-anak di bawah berusia 30 bulan tidak bisa belajar dari televisi, video, ataupun dunia maya, sebaik interaksi mereka dengan kehidupan nyata dan lingkungan sekitarnya. Meskipun banyak aplikasi seperti e-book atau aplikasi lainnya yang bermanfaat bagi anak, namun hal tersebut bisa dikatakan sia-sia jika diberikan pada anak yang masih berada di bawah usia 2 tahun. Karena perkembangan otak akan berkembang pada bayi berusia 0-2 tahun, dan perkembangan otak salah satunya ditentukan oleh rangsangan lingkungan. Maka apabila memberikan gadget atau HP bisa memberikan pengaruh buruk terhadap gangguan otaknya. Kemudian ada pengaruh atau akibat buruk lainnya, yaitu anak bisa mengalami gangguan tidur atau masalah tidur. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh dokter asal Amerika, yaitu Chris A. Rowan, dalam bukunya Virtual Child, The Terrifying Truth About What Technology is Doing to Children pada tahun 2010, mengatakan perlu ada larangan untuk penggunaan gadget pada usia terlalu dini, yaitu anak di bawah 12 tahun. Di dalam bukunya juga dijelaskan berbagai dampak negatif dari penggunaan gadget, yang diantaranya sudah saya sebutkan sebelumnya. Karena pada dasarnya terdapat atau banyak berbagai cara atau permainan yang tentunya bisa mengalihkan jika anak mengalami tantrum atau rewel, dan itu bisa dilakukan oleh orang tua, terutama ibu, dan itu merupakan cara yang sebaik-baiknya. Di antaranya memberikan ketenangan dan menggunakan permainan-permainan yang lebih efektif daripada memberikan gadget atau HP sejak kecil. Karena hal tersebut juga bisa merusak atau mempengaruhi hubungan antara anak dengan orang tua atau anak dengan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fizin Windranto. Saya akan menjelaskan tindakan ketika bayi mengalami tantrum. Ketika tantrum terjadi, hal yang sangat penting bagi orang tua adalah segera mengambil tindakan yang tepat. Sebab apapun tindakan yang dilakukan oleh orang tua akan berdampak pada perilaku dan respon anak pada masa-masa yang akan datang. Maka orang tua perlu memahami apa saja yang perlu dilakukan dan hal apa saja yang mestinya dihindari. Ada 3 hal yang perlu dilakukan sesegera mungkin saat tantrum terjadi, yakni memastikan segalanya aman. Kemudian perlunya orang tua mengontrol emosinya dan tidak ambil pusing terhadap pandangan sinis atau ucapan negatif serta segala bentuk reaksi dari lingkungan. Jika tantrum terjadi, maka biarkanlah anak untuk melampiaskan emosinya. Tapi pastikan bahwa segala sesuatu dalam keadaan aman, baik bagi anak, pengasuh, termasuk benda yang kemungkinan bisa rusak. Segera evakuasi anak pada tempat yang empuk seperti kasur atau sofa. Jauhkan anak dari benda-benda yang rawan rusak seperti handphone, remote, dan lain-lain. Ada baiknya jika anak didekap atau dipeluk dengan penuh kasih sayang, akan tetapi jika dia meronta-ronta, memukul, atau bahkan mencakar, sebaiknya tindakan ini jangan dilakukan, sebab hanya akan memicu orang tua untuk bertindak kasar pada anak. Orang tua harus tetap tenang serta berusaha mengontrol emosi untuk tetap stabil. Jaga emosi, jangan sampai memukul dan berteriak-teriak marah pada anak. Jika terjadi pada tempat umum atau ruang publik seperti swalayan, pesawat, kendaraan umum, kemungkinan besar lingkungan akan memberikan reaksi negatif yang dapat memicu emosi orang tua. Maka perlu dilakukan, jangan terpengaruh dengan reaksi tersebut, tetap sabar dan kendalikan emosi. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Miftahur Rahmah. Di sini saya akan menjadi pemandu di sesi game. Jadi akan ada sesi game atau akan ada game yang akan dimainkan di dalam psikoedukasi ini, di mana game tersebut berjudul Berikan Pelukan. Kenapa kami memberikan nama tersebut? Karena salah satu penanganan atau salah satu tindakan yang baik untuk menangani anak yang sedang tantrum yaitu dengan memberikan anak tersebut pelukan. Jadi tujuan dari game ini agar para peserta dapat mengaplikasikan tindakan atau game tersebut ketika menangani anaknya yang sedang tantrum. Baiklah, langsung saja ke uraian prosedurnya. Yang pertama sekali yaitu peserta dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi tugasnya di sini, tugas masing-masing kelompok di sini memindahkan mainan yang berada di box sebelah kiri ke box sebelah kanan yang mereka miliki. Masing-masing kelompok akan diberikan waktu yang berbeda-beda. Jadi selama bermain, kelompok tersebut akan diiringi atau akan diputarkan musik oleh pemateri. Jadi selama musik itu berbunyi, maka selama itu pula kelompok tersebut memiliki waktu untuk memindahkan mainan dari box sebelah kiri ke box sebelah kanan. Tetapi ketika musik itu berhenti, itu artinya mereka harus berhenti untuk memindahkan mainan dari box sebelah kiri ke box sebelah kanan. Dan berarti juga ketika musik berhenti, mereka harus secara otomatis memeluk teman anggota kelompok mereka yang sedang bermain tersebut. Masing-masing orang hanya boleh memeluk 1 orang saja. Jadi, anggota kelompok yang tidak mendapatkan teman untuk dipeluk akan dihukum dan disuruh untuk bernyanyi untuk seluruh peserta. Masing-masing kelompok akan diberikan waktu yang berbeda-beda dan akan diberikan 2 kali kesempatan. Jadi hasil akhirnya, kelompok yang paling banyak mengumpulkan mainan akan menjadi pemenangnya dan akan diberikan oleh pemateri reward. Baiklah, kira-kira seperti itu game yang akan kita mainkan. Semoga para peserta dapat mengerti. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sesi 5. Nah, pada sesi 5 ini, strategi pembelajaran yang digunakan adalah dengan metode ceramah dan menulis. Adapun uraian prosedur pada sesi ini, yang pertama, pemateri meminta peserta untuk memberikan kesan dan pesan terhadap psikoedukasi ini pada kertas yang telah disediakan. Yang kedua, peserta menuliskan kesan dan pesan dan kemudian mengumpulkannya kepada pemateri. Selanjutnya, salah satu peserta diminta untuk membacakan lembaran kesan dan pesan yang dikumpulkan tadi. Dan yang terakhir, pemateri mengucapkan terima kasih atas saran dan pendapat yang peserta berikan. Dari uraian prosedur tersebut, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa perlengkapan pada sesi ini adalah kertas dan alat tulis, serta indikator pencapaiannya adalah pemateri dapat mengintrospeksi kesalahan dari psikoedukasi ini. Saya akan menjelaskan mengenai sesi penutup yang dimana tujuannya adalah peserta mendapatkan manfaat dari psikoedukasi ini, dapat merefleksikan diri dan mendapat gambaran kehidupan selanjutnya, dan peserta dapat memahami isi psikoedukasi ini karena ini sangat bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya. Lalu ada strategi pembelajaran ceramah dalam waktu 30 menit. Materinya yaitu ada review materi, doa bersama gitu, pemberian hadiah. Lalu indikatornya itu ya peserta dapat merefleksikan diri dan dapat mendapatkan motivasi untuk kehidupannya. Perlengkapannya yaitu ada mikrofon, musik, hadiah, lembar protes. Lalu di sini ada uraian prosedur yang akan kami lakukan, yaitu peserta dikumpulkan dalam satu kelompok dan kami akan mengambil 3 orang untuk menceritakan apa yang diperoleh dan perasaannya dan pengalamannya. Lalu pemateri mereview kembali materi yang telah diberikan. Setelah itu baru kami memberi doa bersama dan memberikan hadiah kepada kelompok yang aktif atau yang terbaik, dan kami terakhirnya memberikan kenang-kenangan kepada peserta agar lebih memotivasi peserta dalam menangani masalah ini. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.